ada mengalami kesulitan, Sufi? Di sini ada ngilu, tapi di sini enak. Itu proses. Tapi enggak sulit kan? Enggak. Enggak. Cuma di sini enak nyaman. Ini agak sakit. Terbatas. Ya berarti ada sesuatu yang kurang baik ya di tubuhnya Sufi ya. Tapi yang dadanya mengembang. Nah, kalau kesulitan enggak ada kan? Nah, Lancar. ya. Kecuali proses kaki aja. Belum terbiasa. Masih belum terbiasa. Belum biasa. Ibunya mengalami kesulitan, Ibu? Ya, di fisik ini, Pak. Fisik. Iya. Nah, berarti fisik panjenengan kurang bagus tuh. Menandakan fisik panjenengan kurang bagus. Terus lalu enggak bisa apa ya? Enggak punya lapar. Nah, Enggak punya lapar ini. tapi jangan diikuti loh ya. Tetap harus makan ya, tetap harus makan. Karena apa? Karena patrap samadhi itu kan menggunakan energi. Nah, kalau tubuh kita ndak ada asupan, nah, energi kita kan menurun. Nah, jadi lemah nantinya. Makannya banyak. Ya, harus banyak. Makannya harus banyak biar energinya bisa full. Sampai 5 kali. Enggak apa-apa. Malu. Enggak apa-apa. Memang lapar ya. Iya, memang kan energinya kan terkuras karena dipakai terus kan, dipakai terus. Soal capek, pegal, atau linu, atau kaku di tubuh, secara awam itu menandakan kalau tubuh kita kurang baik, kurang bagus. Maka dikarenakan tubuh kita adalah rumahnya hidup, maka tuan rumah kan memperbaiki itu, memperbaiki. Itu secara awam, secara awam. Tapi secara spiritual itu adalah bentuk usahanya Romo yang sedang berupaya memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, ini loh aku bisa jadi ini, aku bisa jadi ini, aku bisa jadi. Oke. Kalau bapaknya mengalami kesulitan tidak, Bapak? Tidak. Tidak ada. Sama kayak pakai. Ya? Efeknya pakai. Nah, kalau bekal itu jawabannya sama seperti tadi ya. Masa yang dari Madura? Madura apa mana, Man? Iya, Madura. Ada mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Indah, Pak. Indah. Bagus lah. Panjenengan yang dari mana? Dari Nganjuk, ada mengalami kesulitan? Tidak ada. Panjenengan yang dari Pegal-Pegal sama. Itu berarti jawabannya sama seperti tadi ya. Panjenengan yang dari Tulungagung ya? Oke. Yang dari Banyumas bagaimana? Mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Cuman pas saat rasa panas bingung. Panas sekali, terus muncul sinar lip terus bingung, kaget. Terus gimana? Terus panik. Kenapa bingung itu? Kaget waktu panas sekali kan, panasnya lama, sampai panas terus ada sinar arahnya kayak jari ke atas itu. Pas pertama kali saya rasakan masih bisa, terus sampai kedua kali, tiga kali terus jadi bingung di situ. Jadi bingung.
Ketika panjenengan mengalami bingung, berarti kesadarannya lepas di situ. Jadi diamnya itu sudah terpengaruh gitu. Diamnya sudah terpengaruh. Nah terus beberapa kali saya dengar sampean itu nangis. Nah ketika nangis itu jenengan merasakan apa atau ngalami apa itu? Dirasakan indah, tidak bisa dikata-kata. Kenapa Indah kok nangis? Nangis sendiri, Oh nangis sendiri kira. bersenang. Tidak mengalami yang lain, cuma seperti itu aja. Kalau waktu pertama, sekali saya yakin dia besar banget. Kayaknya rasanya ada apa yang sama. Yang kedua itu nangis. Malam ini panjenengan di patrap apa itu? Kecil. Ini perlu jati. Palunggu Jati, Mijil Palunggu Jati. Tadi kali ini luar. Patrap Manunggal Jati apa Palunggu Jati? Patrap Manunggal Jati. Kenapa tadi barusan mengatakan tadi Mijil Sowan? Kok bisa begitu? Setiap pagi Mijil Sowan untuk siang, kalau sore untuk malam. Itu gimana ceritanya itu? Kapan barusan apa kapan itu Patrap Samadhi Mijil Sowannya? Barusan dari Habis maghrib Patrap Samadhi Mijil Sowan. Bagus. Kok bisa begitu ya? Sowan masih benar. Lah ya kok bisa Patrap Samadhi Mijil Sowan, katanya di Manunggal Jati. Memangnya Manunggal Jati ada Mijil Sowannya? Selain ketika mau tidur. Kirain sama sore. Jadi kalau Patrap Samadhi Mijil Sowan ya Patrap Samadhi Mijil Sowan saja sehari semalam tuh. Kalau Patrap Samadhi Mijil Sampurno ya Patrap Samadhi Mijil Sampurno sehari semalam. Jadi jangan dicampur-campur. Patrap Samadhi Mijil Tatalengga ya Patrap Samadhi Mijil Tatalengga saja sehari semalam. Nah kalau Manunggal Jati ya Manunggal Jati saja sehari semalam, jangan dicampur-campur begitu. Nggak bisa seperti itu. Terkecuali ketika hendak tidur dan bangun tidur. Kalau hendak tidur Patrap Samadhi Mijil Sowan, bangun dari tidurnya Patrap Samadhi Mijil Tatalengga. Nah kalau lakunya lah ada di tahapan berapa, lah itu yang selalu dilakukan. Untuk panjenengan Bapak yang dari mana? Dari Tulungagung? Oh dari Malang. Ada mengalami kesulitan? Kesulitan itu jadi duduk itu nggak bisa untuk bersila. Ya? Duduk itu nggak bisa bersila itu aja. Nggak bisa bersila. Kenapa nggak bisa bersila? Sakit. Kalau begitu kok nggak sakit? Kayaknya lebih tersiksa seperti itu harusnya ya. Tapi kalau gini tuh nggak lama gini nggak bisa itu. Tapi kalau nekuk begitu malah bisa ya? Bisa. Ya udah nekuk gitu aja seperti perempuan. Caranya gitu. Itu silanya perempuan kan seperti itu. Berarti fisik panjenengan dicetak seperti perempuan. Ya timpuk gitu kalau nggak bisa sila. Kalau tidak bisa sila atau menggunakan patrap pakem ya, patrap pakem, tapi duduknya jangan seperti duduk nonton film ya. Mengalami kesulitan tidak? Enggak.
Nah, kalau panjenengan masih mengalami kesulitan? Alhamdulillah Enggak. cuman proses tadi. Kalau proses bukan kesulitan, kalau proses bukan kesulitan. Justru dengan adanya proses, dengan terjadinya proses, diri kita terbersihkan, laku kita termurnikan. Gitu. Jadi saya nggak bisa membersihkan diri panjenengan, memurnikan laku panjenengan, itu saya nggak bisa. Begitu juga panjenengan sendiri, karena yang mengetahui diri kita itu bersih atau tidak kan yang mempunyai diri. Yang mengetahui laku kita itu murni atau tidak kan yang mempunyai laku, bukan saya atau panjenengan. Nah, proses itulah yang bisa membersihkan diri kita dan memurnikan laku kita. Jadi makanya biarkan proses itu terjadi secara natural, karena proses itulah yang membersihkan diri kita dan memurnikan laku kita. Kalau kita tidak mau diproses, ya kita tidak bisa bersih, tidak bisa murni kan lakunya. Tidak mau diproses, nolak proses, ya kan? Karena apa? Karena pembersihan dan pemurniannya melalui proses-proses itu tadi. Toh itu hanya proses, tidak beneran gitu kan? Tidak beneran. Nah, kalau patrap samadhinya dihentikan kan selesai. Berarti kan cuma bohongan kan? Nah, itu tetap bohong. Tetap bohong. Buktinya bohong kalau disudahi selesai. Nah, aslinya kita itu kalah sama kebohongan. Kita itu dikalahkan sama kebohongan itu tadi. Dan itu kan cuma perasaan saja. Kalau patrap samadhinya selesai, udah selesai. Iya, kayak gitu toh. Kayak dimasukin ke mesin. Iya, diproses kan. Kalau kesulitan nggak ada ya. Sebenarnya manekung atau gembleng itu sebuah kesempatan emas bagi yang memiliki raga atau tubuh kurang baik. Karena apa? Karena secara natural di dalam laku manekung atau gembleng itu ada proses perbaikan diri di situ, perbaikan tubuh. Selain pembersihan juga ada perbaikan tubuh. Selain pemurnian juga ada perbaikan jiwa. Nah, kalau seperti itu harusnya memaksa diri. Memaksa diri. Dulu ada kadang dari India pernah jatuh dari lantai 3 di rumahnya. Jadi kakinya itu cacat. Patah tulang, cacat. Laku di sini. Enggak bisa karena namanya kaki pernah patah ya. Jadi kalau duduk sila ya gini. Kaki satunya gini. Setelah beberapa hari kan selalu ada pencerahan seperti ini. Dia paham. Oh, ngancam sudah dia, ngancam. Tek, dipaksa. Bisa tidak bisa. Pertama ya begini dulu, lama-lama begini, sampai bisa duduk bersila. Terus nggak bengkok lagi kakinya. Senang kan dia di situ. Oh, ini yang katanya Pak Web itu mujizat yang wes pokoknya saking senengnya dia. Nah, karena senang kan dia di situ udah lepas kan anunya. Nah, kesadarannya kan lepas. Ketika patrap udah seperti helikopter, muter ya keliling dia. Diadili di situ. Tapi fisiknya kan sembuh total. Fisiknya sembuh total. Itu. Mulanya gitu Pak. Ya. Jadi waktu di proses Mujil Sampurna, saya banyak ingin lari dari diri. Terus
seperti kebiasaan lama, pengen minta bantuan gitu sana kemari. Iya, Instan itu akhirnya setelah habis penjelasan iya. dikasih kesempatan enak duduk. Nah, sebenarnya pembahasan proses itu kan luas, enggak? Proses ini kan bisa dimasukkan kemana-mana. Proses perbaikan fisik, proses perbaikan kesehatan, proses kebaikan mental, iman, banyak masuk masuk semua. Jadi kata-kata proses ini luas banget untuk yang paham loh ya, untuk yang paham. Itu luar biasa. Dan bukan cuma kadang dari India saja, banyak yang lainnya. Asalkan mau melawan. Jadi langkah awal itu nggih mau melawan dulu. Lu juga enggak bisa silat, Pak. Ini juga di atas. Ini bisanya. Iya. Akhirnya Iya. sekarang bisa cuma belum merasa sakit. Iya. Nah itu harus jenengan paksa kalau panjenengan ingin sembuh gitu. Maksudnya ingin baik gitu ya. Kalau tubuhnya ingin baik ya harus jenengan paksa. Harus jenengan paksa. Terus yang paling penting lagi, yang paling penting. Klimaknya dari apa yang sedang kita kaji bersama. Dari apa yang sedang kita praktekkan bersama. Kan manunggal jati. Jadi klimaknya pembelajaran kita adalah manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati adalah sebuah olah atau pengolahan atau pengaktifan lima cakra dengan 4 kundalini. Jadi di dalam diri manusia itu ada 9 titik, 7 yang paling utama. Di antara 9 itu 7 yang utama. Sedangkan yang 2 itu bonus. Jadi tidak perlu dikejar. Nah, aktifnya 9 titik di dalam diri manusia ini itu adanya di laku patrap samadhi manunggal jati. Sembilan titik di dalam tubuh manusia itu lurus sejajar. Lurus sejajar. Jadi kalau tubuh kita yang menjadi sarananya tidak lurus, ini berpengaruh ke 9 titik, juga berpengaruh kepada tubuh kita. Seperti yang saya ilustrasikan di gambar tersebut. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan harus berlatih tegak ketika bersamadhi. Mau tidak mau loh itu. Mau tidak mau. Karena itu perlu latihan gitu loh. Perlu latihan. Kalau ketika di manunggal jati baru dilatih, lama. Nah itu bisa dilatih dimulai dari patrap samadhi mijil sowan, mijil sampurno, mijil totalengga. Nah itu kan latihannya kan di situ. Jadi nanti ketika panjenengan sudah sampai di tahapan keempat di dalam manekung atau gembleng, panjenengan sudah bisa lurus karena sudah terlatih sebelumnya, sudah bisa tegak. Nah nanti setelah selesai manekung, selesai gembleng,
Panjenengan sudah ahli tegak, sudah tidak mengkelung lagi. Tubuh yang mengkelung secara inspirasi atau kata-kata motivasi atau kata-kata bijak mengatakan kalau tubuh mengelung itu menandakan kalau kita itu memiliki kepribadian yang pengecut. Jadi itu harus diperbaiki gitu. Semua itu perlu dipelajari karena ada pelajarannya. Nah, kalau sudah dipelajari nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi adanya manekung, adanya gembleng itu sesungguhnya kesempatan emas gitu. Karena ada proses ketuhanan di situ. Jadi untuk memperbaiki hal apapun bisa di situ. Asalkan mau gitu, asalkan mau. Nah, kalau kita enggak mau di situ ya berarti kalah kita kan di situ. Harus menerima. Banyak yang manekung atau gembleng, ada yang enggak bisa duduk sila, ada yang enggak bisa nekuk kaki, ada pokoknya banyak. Bagi mereka yang mau memaksa diri, selesai. Bagi yang enggak, ya tetap seperti itu walaupun sudah selesai gembleng, selesai manekung. Jadi saran saya, cobalah dipaksa sedikit demi sedikit. Tidak harus plek bisa silan, enggak. Kan sedikit. Nanti kan ada proses tuh. Ya, ada proses. Nah, kalau proses itu ada kaitannya dengan kita pasti tidak sadar di situ. Artinya, walaupun kita awalnya duduk silanya gini ya, ketika terjadi proses itu kita tidak sadar bisa gini loh. Buktikan aja kata-kata saya. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Di antara panjenengan ada Pak Sumedi, ada Bang Joni. Bercerminlah kepada mereka berdua. Kalau mereka berdua nyata-nyata sakit kan. Nah, kalau panjenengan kan sok sakit. Itu motivasi saya waktu itu sempurna. Bapaknya bisa saya kenapa? Awal mula Pak Sumedi dengan Pak Joni datang sama seperti panjenengan, apalagi nyata-nyata dalam keadaan sakit kan. Tapi coba lihat, perhatikan berapa jam beliau kalau bersamadi. Coba Bang Joni perhatikan seperti apa kalau patrap. Karena ada kemauan memaksa itu tadi. Memaksa diri. Saya harus sembuh. Saya harus normal. Saya harus selesai. Ini yang nyata loh, kasat mata sama jenengan loh.
Banyak yang enggak, ini kan udah bulanan sih. Banyak yang fisiknya gagah gitu. Nggak ada apa-apanya dibanding ini semedinya. Jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Karena mau berlatih kan. Mau berlatih terus. Karena apa? Karena di dalam manekung atau gembleng ada proses ketuhanan di situ. Bukan proses makhluk ya, bukan proses manusia ya, proses ketuhanan. Nah, bagi yang memahami kan pasti dimanfaatkan. Kenapa disebut proses ketuhanan? Karena membersihkan diri, memurnikan laku. Jadi belum terlambat panjenengan. Untuk memperbaiki latihan itu belum terlambat. Terutama ketika bersamadi. Tegak ketika bersamadi. Sekali lagi saya tekankan dengan tegas. Yang paling rumit di dalam laku kunci adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saat. Ini paling rumit sekali. Dikarenakan rumit, kita butuh mumpuni di sini. Kita harus menjadi ahli. Karena kalau tidak, manunggal jati yang menjadi puncaknya manekung atau gembleng akan sulit dipertahankan. Ya. Manunggal jati yang menjadi puncaknya manekung atau gembleng akan sulit dipertahankan. Kalau kita belum ahli, belum mumpuni menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ini adalah cara atau teknik termudah dan jalan terdekat. Jalan yang paling dekat. Cara atau teknik yang paling mudah. Selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang, tidak ada yang mudah, tidak ada yang dekat. Dibutuhkan rialat-rialat super wow, dan dibutuhkan waktu yang amat sangat panjang. Makanya saya sering memberikan motivasi terkait ini. Kita harus ahli di sini, harus mumpuni di dalam menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri. Ini harus ahli, harus mumpuni. Karena untuk mempertahankan manunggal jati, cara termudah dan jalan terdekat hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan Tuhan sendiri. Sebab yang dimaksud Tuhan adalah gaib, gaibnya gaib. Ruh, ruhnya ruh. Ruh
ini kalau harus digambarkan halus. Nah, kalau ruhnya ruh berarti halusnya halus kan? Kalau kita tidak menikmati rasanya kelakuan Tuhan, bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin bisa? Tapi kalau kita ahli di situ, mumpuni di situ, sehalus apapun yang dimaksud Tuhan, sembunyi kemanapun yang dimaksud Tuhan, kita dapatkan. Nah, ini rumit karena kita belum terbiasa. Rumitnya itu karena kita belum terbiasa. Kita terbiasa melakukan apapun asal melakukan aja. Bahkan nggak peduli apapun resikonya. Asal kita lakukan aja gitu. Nah, kita terbiasa di situ. Kita belum terbiasa menikmati rasanya kelakuan yang setiap kelakuan yang kita lakukan. Kita belum terbiasa dia. Makanya saya katakan rumit. Maka di setiap saatnya, di setiap detiknya, di setiap menitnya, di setiap jamnya terjadi banyak kelakuan pada diri kita. Terjadi banyak kelakuan pada diri kita. Beberapa menit panjenengan duduk di situ aja sudah berapa banyak kelakuan yang terjadi. Ya kan? Terlebih lagi, yang dimaksud Tuhan adalah maha segalanya. Artinya, ketika Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita, beraneka ragam kelakuan terjadi kan. Dikarenakan dia maha segalanya. Ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak, ada kalanya jenuh, ada kalanya gelisah, ada kalanya ragu, ada kalanya yakin, ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya tertawa, ada kalanya jengkel. Banyak sekali itu di setiap saatnya loh, itu terjadi loh itu. Kalau panjenengan bisa menyadari, kalau panjenengan mampu menyadari, semuanya itu kita alami di setiap saatnya, di setiap waktunya, secara bergantian. Sedih, bahagia, enak, ndak enak, tertawa, jengkel, jenuh, resah, gelisah, capek, sehat, sakit. Ini di setiap saatnya kita alami loh aslinya. Aslinya itu semuanya Tuhan gitu loh. Itu semuanya Tuhan. Lah kita diberi tugas untuk menikmati rasanya, enggak disuruh ngapa-ngapain. Kita hanya diberi tugas untuk menikmati rasanya. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Aku akan menjadi makanan ini, makanan itu, minuman ini, nikmati aja rasanya. Ini rumit. Selama manekung, selama gembleng, panjenengan mempraktekkan ini kan? Sekarang saya nanya. Kalau selama manekung, selama gembleng, panjenengan mempraktekkan apa yang barusan saya katakan, yaitu menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri di setiap saatnya. Ketika panjenengan berjalan, berarti kan panjenengan menikmati rasanya berjalan. Rasanya berjalan itu ada di mana? Coba, rasanya berjalan itu ada di mana? Kaki mana? Di kaki mana, Bapak? Kaki itu panjang. Kaki itu panjang dan ada dua. Saya merasakan kalau jalan menjat mulai terasa seperti disupport. Waktu menyadari gerakan, jadi seperti ada dukungan dari bumi, ya, tubuh. Ya. Yang kedua,
ketika panjenengan makan, berarti kan panjenengan menikmati rasanya kelakuan makan kan? Nah, rasanya makan itu ada di mana coba? Bukankah sudah sering saya katakan ini rumit? Bertanyalah gitu loh. Ini rumit sekali. Ini rumit sekali. Kalau panjenengan tidak bertanya, bingung jenengan. Nggak akan bisa jenengan mempraktekkan kalau tidak bertanya. Kalau pas makan, jadi tidak disempurnakan. Waktu gigitan kita masuk ke mulut, kan banyak rasa, ada rasa manis, ada garam, ada pedas, ada segalanya. Jadi rasanya seperti menyeluruh gitu. Saya ucapkan terima kasih. Sudah begitu. Itu bagus. Ya gini. Kelakuan berarti kan fisik kita kan. Kelakuan, kata-kata kelakuan atau istilah kelakuan berarti kan fisik kita, wujud kita. Kelakuannya kelakuan wujud kita. Tapi berbicara rasa ini sudah masuk ke dalam. Ya. Berbicara rasa ini sudah masuk ke dalam. Nah, rasa ini berdampingan dengan perasaan. Rasa ini berdampingan dengan perasaan. Perasaan itu adalah energinya otak kita. Sedangkan rasa itu energinya hati kita. Contoh, ketika saya berjalan, berarti kan fisik saya bergerak, tubuh saya bergerak. Dikarenakan saya sedang belajar menikmati rasanya kelakuan yang saya lakukan. Berarti kan ketika saya berjalan, saya berusaha menikmati rasanya berjalan tadi. Istilah berjalan menggunakan kaki sudah tentu yang pertama kali ada sentuhan adalah telapak kaki kita. Apakah menggunakan sandal atau tidak? Nah, ketika telapak kaki kita menyentuh sesuatu, rasa yang ada di telapak kaki kita itu akan disimpulkan oleh otak kita, oleh perasaan kita. Nah, setelah otak kita menyimpulkan, kemudian hati kita akan mencerna. Nah, setelah hati kita mencerna, lah di sini baru kita mengerti, oh, rasanya berjalan itu ternyata di telapak kaki tadi. Rasanya berjalan itu ada di telapak kaki. Ketika tangan saya menyentuh, berarti rasanya itu ada di telapak tangan. Nah, ketika tubuh saya tersentuh, berarti rasanya itu ada di bagian tubuh saya yang disentuh tadi. Ketika saya makan, berarti rasanya makan itu ada di mulut. Berarti rasanya makan itu ada di mulut. Nah, ketika mulut kita makan, otak kita menyimpulkan. Hasil kesimpulan dari otak kita itu akan dicerna oleh hati kita. Nah, setelah dicerna oleh hati kita, kemudian hati kita itu melaporkan ke seluruh organ. Satu misal, tubuh saya bergerak makan jeruk. Yang mengetahui jeruk itu asam, itu kan otak kita. Yang menyimpulkan kalau rasanya jeruk itu kecut, asam, itu kan otak kita. Artinya kecut itu kan hasil kesimpulan otak. Bukan rasanya jeruk loh ya. Bukan rasanya jeruk. Tapi kesimpulan otak. Otak kita menyimpulkan kalau jeruk itu rasanya kecut atau asam. Lah asam atau kecut, hasil kesimpulan dari otak kita itu dicerna oleh hati kita. Setelah dicerna, iya kecut, asam. Kecut asam ini tadi kemudian dilaporkan oleh hati kita ke seluruh organ. Dilaporkan, disampaikan. Awas kecut. Itu prosesnya seperti itu.
Lah kita mengetahui ketika hati ini melaporkan ke seluruh organ, baru kita mengetahui. Baru kita mengetahui. Secara real itu ya, secara real. Setelah hati kita melaporkan kepada seluruh organ. Karena apa? Karena ketika hati kita melaporkan ke seluruh organ, pada akhirnya kan telinga kita mendengar, oh kecut gitu. Seperti itu. Oh iya kecut. Real. Tapi kalau orang lain yang makan jeruk, tidak akan bisa panjenengan menyimpulkan. Orang lain yang makan jeruk loh ya. Karena apa? Karena betapapun otak kita menyimpulkan sama dengan otaknya orang lain, hati kita mencernanya itu berbeda. Karena apa? Karena hati kita mencernanya itu real. Gitu. Nggak bisa katanya, itu nggak bisa dia. Dia katanya itu nggak bisa. Kalau otak kita katanya dia masih bisa nangkep. Nah, katanya, kesimpulan katanya dari otak, hati nolak, enggak mau. Dia enggak mau mencerna. Ini alami seperti itu prosesnya. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita, terjadilah ratusan komunikasi di dalam diri kita. Itu pentingnya. Nah, itu pentingnya. Lah ini dulu saya pernah belajar ilmu ketabiban, ilmu pengobatan tradisional. Jadi ketika otak kita itu menyimpulkan makanan dengan tepat, maka hati kita akan mencernanya dengan tepat. Saya beri contoh seperti ini. Semisal contoh, dikarenakan tidak tahu, saya memakan buah beracun. Saya memakan buah beracun. Tapi buah beracun ini rasanya enak loh. Ya, enggak pahit, enggak apa. Katakanlah manis rasanya. Saya makan. Padahal ini buah beracun ini. Disimpulkan oleh otak. Oleh otak gitu. Manis. Diterima oleh hati kita. Setelah dicerna, ini beracun. Awas, ini yang dilaporkan ke seluruh organ itu racunnya, bukan manisnya oleh hati kita. Awas. Masuk ke dalam lambung. Dikarenakan dia racun, maka lambung kita akan menawarkan racun ini. Racun ini tadi akan ditawarkan oleh lambung kita. Sampai tawar. Kalau tidak bisa tawar, maka lambung kita akan memuntahkannya. Itu hebatnya organ tubuh manusia yang dirancang oleh Tuhan. Tapi kalau tidak ada kesadaran, artinya kita tidak menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Mati saya. Matilah saya. Buah beracun kok. Matilah saya. Itu logika, itu ilmu ketabiban itu. Nah, ternyata saya kaji di dalam laku spiritual hakikat hidup, masuk gitu loh. Masuk. Oh, seperti ini ternyata. Makanya saya berani menyimpulkan dengan sangat pasti. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan Tuhan. Masalah tidak akan bisa menyentuh kita. Penderitaan tidak akan bisa menyentuh kita. Kesedihan, kemiskinan tidak akan bisa menyentuh kita.
penyakit tidak bisa menyentuh kita. Bahkan kehancuran atau kematian tidak bisa menyentuh kita. Karena apa? Karena seluruh organ tubuh kita bisa aktif secara sempurna. Sesuai fungsinya masing-masing. Itu hebatnya jiwa raganya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sebegitunya loh. Aslinya diciptakan nggak pernah mati, Pak. Enggak. Asli. Ya. Jadi manusia itu diciptakan bukan untuk mati gitu. Untuk mati karena manusia adalah gambaran wujud kenyataannya Tuhan. Bagaimana mungkin mati? Berarti kematian memang diciptakan manusia itu sendiri. Iya. Percaya. Iya, ya. Mati itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya mati itu enggak ada. Sesungguhnya mati itu enggak ada. Tidak. Tidak pindah tempat. Berdaur ulang. Tidak juga. Tidak. Ganti baju. Seperti halnya saat ini kita. Setelah sehari semalam beraktivitas dengan busana yang menempel di tubuh. Pada akhirnya ketika petang kan harus meletakkan baju. Mandi dan berganti busana yang bersih atau baru. Itu sesungguhnya yang dimaksud daripada kematian atau mati. Hanya ganti baju. Ini kan baju. Ini kan baju. Hubungannya dengan proses reinkarnasi. Nah itulah. Reinkarnasi itu kan memakai baju baru kan. Baju yang lama, yang sudah lusuh, yang sudah kotor, yang sudah bau. Tadi kan dilepas. Ganti baju yang baru. Hanya seperti itu. Sebenarnya mati itu nggak ada. Hanya ganti pakaian. Nah sekarang pertanyaannya. Sekalipun kita beraktivitas 7 hari 7 malam lamanya. Sekalipun kita beraktivitas 7 hari 7 malam lamanya. Enggak sehari semalam loh ya. 7 hari 7 malam lamanya. Pakaian kita tetap bersih, wangi, dan indah. Lebih indah dibanding calon-calon pakaian yang kita tumpuk di lemari. Mungkin enggak panjenengan akan berganti baju? Memang baju yang digunakan itu sudah bagus gitu. Logika aja, logikanya kan gitu. Kita bisanya berganti baju dikarenakan baju yang sedang kita pakai kotor, lusuh, bau, robek pula. Gitu. Karena perbuatan kita. Ya kita sendiri kan. Memangnya perbuatan orang lain. Terus agama nyuruh menjaga diri, menjaga perbuatan tanpa dosa dan pahala gitu. Kalau dimasukkan ke dalam ranah keyakinan, dari segi mana masuknya Pak Wed? Masuknya dari segi bahwa yang dimaksud Tuhan adalah Maha Pengampun. Kalau memang benar Tuhan itu Maha Pengampun, untuk apa surga dan neraka? Lawang dia Maha Pengampun. Untuk apa surga dan neraka? Mengadakan surga berarti menghapus satu jabatan Tuhan
tentang Maha Pengampun. Jabatan Tuhan kita hapus. Hanya dengan berkata, aku menghindari neraka, ingin masuk surga. Hanya dengan berkata seperti itu ya. Hanya dengan berkata, aku akan berupaya menghindari neraka agar bisa masuk ke dalam surga. Hanya dengan berkata seperti itu, saya sudah menghapus satu pangkatnya Tuhan, yaitu Maha Pengampun. Dalam? Tidak juga. Sebenarnya itu bukan bentuk nakut-nakutin, itu bukan. Kalau menurut saya itu adalah motivasi agar yang mendengarnya mau berupaya atau mau berusaha mengkaji lebih dalam lagi. Bukan nakut-nakutin. Tapi dalam penggambarannya banyak disalahgunakan. Ya, itu individu politik individu itu. Kalau aslinya kan bagus. Bagus, karena itu motivasi. Ya, motivasi. Setelah ke politik jadi alat kontrol. Kenapa saya katakan itu sebagai bentuk motivasi? Kalau itu bukan bentuk motivasi dari orang-orang terdahulu kita, penggambaran tentang surga harusnya sesuai dengan ruh kita. Ini dalam kenyataannya tidak sesuai. Ruh kita dengan penggambaran tentang surga itu tidak sesuai. Surga digambarkan ada sungai madu di sana. Buah-buahan yang super lengkap, makanan yang lezat-lezat, bidadari super cantik, bidadara super ganteng. Ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ruh kita memiliki syahwat? Ruh kita memiliki kelamin? Nah, terus untuk apa itu? Nggak bisa makan. Ruh kita itu tidak memiliki syahwat. Ruh kita tidak memiliki kelamin. Nah, terus untuk apa itu? Buah-buahnya nggak bisa dimakan. Cuma buat pandangan aja. Nggak sesuai toh? Nah, maka dari itu saya menyimpulkan surga neraka adalah bentuk motivasi dari para pendahulu kita agar kita mau mempelajarinya lebih detail. Karena apa? Karena manusia tidak gampang percaya. Manusia, yang namanya manusia itu nggak gampang percaya. Tidak seperti makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk lainnya, jangankan secara nyata dibohongi aja percaya. Kalau manusia kan beda. Karena manusia mempunyai nurani. Manusia mempunyai nurani. Ya, mempunyai nurani. Artinya tidak bisa dibohongi begitu aja, tidak bisa. Ya mungkin sekali dua kali bisa dibohongi. Ketiga kalinya belum tentu. Apalagi sampai keempat kalinya. Ini manusia. Nah, karena itu para pendahulu kita memberikan bentuk motivasi se-ekstrim itu. Dikarenakan para pendahulu kita tahu yang namanya manusia itu tidak gampang percaya. Ini ada surga. Oh, siap. Enggak. Walaupun awalnya berkata siap, pada akhirnya tetap berpikir. Gitu. Benarkah? Benarkah? Akhirnya terjadilah pengkajian lebih dalam lagi kan. Tuh, di situ. Jadi jangan buruk sangka dulu. Kembali lagi ke Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, gitu. Nah, bodohnya mereka yang menelan mentah-mentah kan.
Bodohnya mereka yang menelan mentah-mentah. Seperti Pak Wed bilang tadi, buah itu sudah tahu racun masih dimakan. Hmm? Kesadarannya. Jadi Tuhan yang selama ini kita ketahui itu nyata-nyata benar-benar luar biasa. Tidak ada cinta yang melebihi besarnya cinta Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi besarnya kasih Tuhan. Tidak ada sayang yang melebihi besarnya sayang Tuhan. Dan saya sudah membuktikan itu. Nah, karena itu tidak mungkin Penghukuman nggak ada. saya kasih penggambaran seperti itu. Saya mau membuat koleksi. Saya mau membuat koleksi dikarenakan bupet saya masih kosong. Jadi bupet saya ini perlu isi koleksi. Nah, karena itu kemudian saya membuat mobil-mobilan, katakanlah. Saya membuat mobil-mobilan. Dikarenakan mobil-mobilan yang akan saya buat hendak saya jadikan koleksi di dalam bupet rumah saya. Sudah tentu mobil-mobilan ini akan saya buat dengan sangat maksimal, kan? Agar nampak indah dan luar biasa di mata orang lain. Nah, untuk menghasilkan sebuah mobil-mobilan yang bagus, sudah tentu saya akan mencurahkan seluruh waktu saya. Kira-kira gitu enggak? Sudah pasti seluruh waktu saya ini akan tercurahkan hanya untuk membuat mobil-mobilan sebagai koleksi di bupet saya. Setelah selesai, mobil-mobilannya ini jadi, bukannya mobil-mobilan ini saya jadikan koleksi di bupet, tapi saya hancurkan. Pasti panjenengan mengatakan saya gila, kan? Kira-kira itu enggak? Selain mengatakan saya orang gila, apa yang akan panjenengan katakan kepada saya? Orang stres, ya, stres itu gila. Siang malam berupaya membuat mobil-mobilan sampai lupa makan, lupa tidur, ya. Setelah jadi kok dirusak lagi. Oh, berarti stres itu. Kira-kira gitu ya. Sekarang ke Tuhan, kita ke Tuhan, ya. Sekarang kita ke Tuhan. Ya? Tuhan menciptakan manusia. Ya? Tuhan menciptakan manusia. Di dalam kitab apapun, sebegitu ngerinya. Ya? Sejarah ketika Tuhan menciptakan manusia di kitab apapun, di kitab keyakinan apapun, itu wah. Setelah jadi manusia, terus manusianya itu disesatkan, dimenderitakan, dijerumuskan ke jurang, terus dimatikan, atau ditelindes tronton. Berarti Tuhan stres, Mas. Kalau seperti itu. Tuhan stres kalau seperti itu. Ini logika aja. Logika saja. Nah, kalau seperti itu, kalau tujuan Tuhan membuat manusia untuk dijadikan menderita, untuk dijadikan celaka, untuk dimatikan, berarti Tuhan itu stres. Lah, buat ngapain dia buang-buang waktu bikin manusia? Ya? Ngapain dia buang-buang waktu bikin manusia? Prosesnya serumit itu masih dihancurin. Iya.
Ya bodohnya mereka yang menelan mentah-mentah itu. Iya. Bodohnya mereka yang menelan mentah-mentah. Lah wong apapun firman Tuhan itu kan bahan yang harus diolah. Kenapa manusia harus mengolah firman-firman Tuhan? Karena manusia diberi otak, diberi hati. Itu tujuannya kan itu. Jadi bukan dikasih racun, dimakan racunnya. Nggak diolah dulu. Ada filternya. Jadi pentingnya menyadari kelakuan yang dilakukan oleh Di itu situ. yang paling penting. Iya, di situ. Karena bisa Iya, menyadarkan iya, iya. semuanya. Jadi pokoknya luar biasa. Manusia itu luar biasa. Sebab itu dikatakan gambaran kenyataan Tuhan kan. Luar biasa. Hanya dengan seorang manusia Tuhan mempercayakan alam semesta loh. Alam semesta ini hanya dipercayakan pada manusia. Kok enggak ke babi, ke anjing, ke keledai, ke kuda? Kok enggak ke situ? Jadi manusia hidup itu adalah makhluk kepercayaannya Tuhan. Saya percaya sama Supi. Kenapa saya bisa percaya sama Supi? Karena saya tahu karakternya, caranya berpikir. Saya tahu, kalau saya belum tahu mana mungkin saya percaya sama Supi. Kira-kira gitu enggak? Itu saya. Apalagi Tuhan yang lebih jeli, yang lebih mengenal apa dan bagaimana diri kita. Makanya dia mempercayakan alam semesta kepada manusia untuk dijaga, dikelola, dan dirawat. Karena manusia, Tuhan tahu manusia mampu. Dan karena dibuat mampu kan oleh Tuhan. Makanya Azazil cemburu. Ya makanya Azazil cemburu. Padahal dia paling berpakti. Nah, pencerahan kita pada malam ini itu adalah apa dengan adanya pencerahan dari para pendahulu kita. Coba kalau para pendahulu kita enggak ngasih pencerahan seperti itu. Mana mungkin kita punya kemauan untuk mengkaji lebih dalam kan? Santai-santai aja. Jadi manusia itu memang super luar biasa, makhluk super luar biasa. Dan hanya manusia yang bisa menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya. Jadi makhluk lain selain manusia itu numpang ke manusia semua. Numpangnya ke manusia semua. Termasuk malaikat, Pak? Tidak. Tidak. Enggak. Kalau menurut orang di barat, malaikat itu dapat pahalanya dari rasa syukur manusia, kan? Iya. Malaikat itu kan kalau yang dekat sama kita itu kan mutmainah alwama amara sufiyah. Ini malaikat terdekat dengan kita. Nah aslinya mutmainah alwama amara sufiyah ini sama dengan malaikat-malaikat lainnya itu sama. Gitu loh. Sama. Artinya ketika saya menggunakan mutmainah untuk sebuah kebaikan, mutmainah lainnya di sana kan bahagia banget. Gitu loh. Iya, iya. Nah, yang berbahaya itu jika manusia tidak segera menggerakkan dan menggerakkan
5 ruh ini sesuai karakternya masing-masing. Ini yang paling berbahaya. Jadi 5 ruh di dalam diri kita yang sering saya bahasakan sebagai wahyu pancagaib. Ini masing-masing kan memiliki sifat dan sikap sendiri-sendiri. Bawaan aslinya dari sana. Nah ini kalau tidak segera dipraktekkan sesuai karakternya masing-masing, ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya mutmainah bisa menjadi Jibril. Alwamah bisa menjadi Mikail. Amarah bisa menjadi Izrail. Supiyah bisa menjadi Israfil. Itu udah bahaya kalau sudah di situ. Itu kan jabatan mereka. Jabatan mereka sebagai malaikat. Selagi di dalam diri manusia, dia sebagai mutmainah, aluama, amarah, supiyah. Kalau karakternya tidak segera dipraktekkan secara real, secara nyata, dia akan menggunakan tahtanya, menggunakan pangkatnya sebagai malaikat. Yang paling ngeri kan amarah ini. Amarah ini. Ngeri kan? Malaikat Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Apa enggak mengerikan? Kenapa mereka akan berubah menjadi aslinya, menyandang pangkat atau gelar sebagai malaikat? Karena mereka sesungguhnya tidak suka dengan pakaian lain selain pakaian ini. Dia tidak suka gitu loh. Pakaian lain sebagus apapun dia tidak suka. Dia lebih menyukai pakaian ini. Pakaian ini. Gitu. Artinya jika kemanunggalan mereka berlima harus berganti pakaian, ya kita akan berhadapan dengan 4 malaikat ini tadi. Dan itu tadinya adalah sedulur papat kita. Makanya Tuhan tahu. Kita melakukan apa selama di dunia, tahu lah wong dia ada bersama kita. Ditunggu. Ngeri, iya ngeri. Iya. Semakin jengkel, dia semakin jengkel, semakin merah kan matanya. Amarah. Yang jika titelnya atau pangkatnya digunakan adalah Izrail. Itu sifatnya kan merasakan kenyataan Tuhan. Jadi dia sangat suka ketika kita menikmati rasanya kelakuan yang gitu. Suka banget. Karena itu memang karakternya. Nah kalau ini tidak segera dipraktekkan, ini kan berubah nih, pangkatnya dipakainya. Pangkatnya sebagai pencabut nyawa itu kan dipakai. Tiap hari itu mantengin kita. Iya. Ini yang 3 ini cepat. Cepat jerumuskan supaya saya cepat nyabut gitu, punya alasan kuat untuk ya karena kita ceritakan dengan humor jadi asik kan, enggak mengerikan kan, enggak tegang kan. Itu mengerikan. Makanya saya katakan ada potensi maha dahsyat di dalam diri kita. Selain tiga singgasananya Tuhan, adalah ada sedulur papat kalimo pancer. Nah, sedulur papatnya adalah malaikat teristimewa ini. Sedulur papat kita itu selain ratunya air, sang penguasa seluruh air, dia juga adalah malaikat. Aluama
Selain ratunya angin yang menguasai seluruh angin, dia juga malaikat. Begitu juga amarah. Selain ratunya seluruh api yang menguasai seluruh api, dia juga malaikat. Nah, kalau semakin banyak ya dia bagiannya Israil ini tadi kan api kan, itulah neraka. Dan itu sangat mengerikan. Kenapa dikatakan mengerikan? Memang benar mengerikan. Bagaimana mengerikan? Kita bersaudara kan? Kenapa bisa saling seperti itu? Kita bersaudara. Makanya jangan hinakan diri kita sendiri. Jangan remehkan diri kita sendiri, jangan sesatkan diri kita sendiri. Jangan celakai diri kita sendiri. Jangan hancurkan diri kita sendiri. Ya kalau kehancurannya itu cepat. Kalau kehancurannya lama. Kehancuran yang dimaksud ganti baju tadi loh. Kalau ganti bajunya itu tadi lama. Karena apa? Karena kunci lemarinya lupa naruh. Ngambil bajunya gimana? Dipecahin kacanya. Udah selamanya di sini tergantung. Kunci lemarinya kan, kunci lemari pakaiannya kan lupa naruhnya. Lah wong lupa diri. Ya, lupa diri. Artinya kan tidak segera mendapatkan ganti baju yang baru nih. Nah, gimana di sana? Dalam keadaan telanjang, di pohon beringin, di jembatan, di rumah kosong. Sudah begitu, saking menderitanya di sana, dalam keadaan telanjang, buru-burulah dia mencuri baju. Baju yang dicuri ternyata baju kodok. Lahir jadi kodok. Awet tanya. Yang lupa diri itu sukmanya apa rohnya kalau udah nggak berpakaian lagi? Sukmanya atau rohnya? Atau hidup? Hidup lupa saudaranya 4, saudaranya 4 lupa hidup. Jadi saling tidak mengenal. Saling tidak mengenal. Jadi terpecah-pecah. Iya. Dikarenakan mereka berlima ini tidak saling mengenal, ya tidak kenal kalau ini baju terindahnya juga. Tidak mengenal, tidak tahu kan. Skemanya ngeri. 100.000 tahun di dunia. Di akhirat. Kalau tidak segera menemukan baju pengganti kan. Iya. Maka yang megang lemari Tuhan. Ya, yang megang lemari kan Tuhan. Nah, yang punya kuncinya lemari manusia. Lah manusianya lupa diri. Gimana bukanya? Jangan sekali-kali kamu datang kalau tidak membawa kunci lemari. Itu secara humor. Yeah. Humornya itu seperti itu. Masuk. Dan itulah manunggal jati. Jadi manunggal jati atau manunggal suci atau menyatu dengan Tuhan itu hanya bisa diupayakan dengan
diam ketika berhadapan dengan Tuhan dan bersedia menikmati rasanya kelakuan Tuhan ketika berhadapan dengan alam semesta. Sebab Tuhan adalah alam semesta. Jika enggak, payah. Kalau tidak payah. Itulah cara atau teknik termudah dan jalan terdekat. Kalau dibahasakan sebagai spiritual hakikat hidup, untuk bisa mijilake Rama, maka harus menjadi kekudangane Rama. Untuk bisa mijilake Rama, maka harus menjadi kekudangane Rama. Wujudnya menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Bagi sesama makhluk hidup. Ini luas banget loh ya. Artinya tanpa terkecuali. Karena tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang itu bukan makhluk Tuhan. Untuk bisa mijilake Rama, maka harus mau menjadi putra kekudangane Rama, yaitu wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-katanya atau ucapannya sebagai wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup. Sedangkan wujudnya atau dirinya sebagai berbudi bahwa laksana bagi sesama makhluk hidup. Dengan begitu, siapapun dia bisa mijilake Rama. Bisa mijilake Rama, siapapun dia yang bisa mijilake Rama, sudah pasti. Ini pasti hukumnya. Bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri. Dan bisa menjaga diri. Dan ini pasti lagi nih. Siapapun dia yang bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, mana mungkin kena masalah? Mana mungkin kena masalah? Lah, istilah masalah ini juga luas nih, ya. Ini juga luas. Nggak mungkin kena masalah. Nggak mungkin kena masalah. Namun sayang, bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Dikarenakan wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-katanya adalah wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup. Dan wujudnya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Sehingga bisa mijilake Rama. Itu hanya ada kepada orang-orang yang ingat diri. Hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang ingat diri. Bukan orang-orang yang lupa diri. Ingat diri artinya ngerti, paham, dan tahu. Raganya asalnya dari mana, bahannya dari mana, dan asalnya dari mana. Jiwanya bahannya dari apa, dan asalnya dari mana. Hidupnya bahannya dari apa, dan asalnya dari mana. Lah, pelajaran itu, pelajaran mengenal diri, ternyata tidak gampang. Pelajaran mengenal diri ternyata tidak sebentar.
dibutuhkan perjuangan penuh, pengorbanan penuh, pengabdian penuh dengan waktu yang tidak sebentar. Tapi saya punya teknik. Saya punya teknik yang bisa memperingan dan memperdekat waktu. Yaitu jagalah pikiranmu, karena pikiran akan menjadi perkataan. Jagalah perkataan, karena perkataan akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karakter akan menentukan nasibmu. Jagalah nasibmu, karena nasib akan menentukan hatimu. Jagalah hatimu, karena hatimu akan menentukan rasamu. Jagalah rasamu, karena rasa akan menentukan lakumu. Jagalah lakumu, karena laku akan menentukan Tuhanmu. Sulit Pak Web. Karena Tuhan itu kan gaib katanya Pak Web. Betapapun saya melakukan itu, dikarenakan Tuhan gaib, tetap sulit Pak Web. Ada. Yang lebih simpel dari itu ada. Nah, saya minta yang simpel aja Pak Web. Biar nggak terberak-berak. Yang simpel ada. Yang simpel apa Pak Web? Yang simpel menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuannya Tuhan itu sendiri. Simpel kan? Sangat simpel kan? Semua orang bisa melakukan. Dan gratis lagi. Ya. Dilakukan setiap saat. Iya, enggak ada hak ciptanya itu enggak ada. Undang-undangnya juga enggak ada tuh. Ya kan? Manunggal jati berarti kemampuan mijilake Rama. Mijilake Rama berarti antara makhluk dan Tuhan tidak ada bedanya. Mijilake Rama berarti antara makhluk dan Tuhan tidak ada bedanya. Mijilake Rama berarti lunas hutang kita. Bisa mijilake Rama berarti hutang kita lunas. Loh, berarti kita punya hutang Pak Beb? Punya. Punya. Apa hutangnya kita Pak Beb sebagai manusia kepada Tuhan? Engkau aku ciptakan, maka engkau harus bisa menciptakan aku. Iya. Jeneng sira ingsun mijilake. Putra ingsun mijilake. Putra dimijilake Rama. Mula putra kudu bisa mijilake Rama. Rama mijilake putra. Mula putra kudu bisa mijilake Rama. Manusia diciptakan Tuhan, maka manusia harus bisa menciptakan Tuhan. Tuhan mengadakan manusia, maka manusia harus bisa mengadakan Tuhan. Tuhan menyatakan manusia, maka manusia harus bisa menyatakan Tuhan. Tuhan mewujudkan manusia, maka manusia harus bisa mewujudkan Tuhan. Itu utang yang harus dilunasi. Jadi hantu-hantuan. Jadi teka-teki kan, samar kan. Karena samar kan nggak ngerti. Susana dikira Tuhan. Jadi secara simpel, Tuhan yang berfirman, manusia yang menyatakan.
Dan sesungguhnya ini adalah kerjasama yang baik antara manusia dengan Tuhannya. Ini kerjasama yang baik. Dan kerjasama yang baik ini harus terjadi. Gitu. Harus terjadi. Karena manusia adalah wadahnya, Tuhan adalah isinya. Jadi harus terjadi kerjasama yang baik. Jika tidak, masalah di situ. Tanpa adanya manusia, tanpa adanya manusia, Tuhan itu fiksi, hayal. Tanpa adanya manusia, Tuhan itu fiksi, Tuhan itu hayalan. Buktinya, hanya manusia yang bisa menyebut Tuhan. Selain manusia, mana yang bisa menyebut Tuhan? Hanya manusia yang bisa menyebut Tuhan. Artinya tanpa manusia, tidak ada makhluk yang bisa menyebut Tuhan. Berarti Tuhan fiksi kan? Hayal. Sebaliknya, tanpa Tuhan, manusia tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan, manusia tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan, manusia adalah mayat. Tanpa Tuhan, manusia adalah mayat. Bisanya manusia hidup dikarenakan ada ruh Tuhan di dalamnya. Nah kalau tidak ada Tuhan, berarti tidak ada ruh Tuhan kan? Mayat manusia. Penting mana? Coba. Kalau bukan kerjasama, penting mana? Dua-duanya sama pentingnya bukan? Makanya harus manunggal. Ya? Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, Tuhan tidak bisa ada tanpa manusia. Ya, Tuhan artinya Tuhan bergantung kepada manusia dan manusia pun bergantung kepada Tuhan. Saling bergantung kan dua-duanya. Kenapa kok dua-duanya saling bergantung? Karena yang satu isi, yang satu wadah, yang satu wadah, yang satu isi. Lah terus gimana? Harus manunggal. Harus manunggal. Dengan mempraktikkan dia dan melakukan kelakuan yang dilakukan. Ya. Harus manunggal. Caranya manunggal bagaimana Pak Beb? Lah tadi udah dikatakan. Diam ketika berhadapan dengan dia. Kenapa harus diam ketika berhadapan dengan dia Pak Web? Karena dia maha kuasa. Kita tidak. Nah kalau kita tidak mau diam, berarti kita sudah menyaingi Tuhan. Mana mungkin ada dalam satu perahu dua nahkoda? Nggak mungkin kan? Kalau di dalam satu perahu ada dua nahkoda, pecah itu perahu. Yang satu dayung ke sana, yang satu dayung ke sini. Lama-lama pukul-pukulan dayung itu. Ketika berhadapan dengan dia, diam. Ketika berhadapan dengan alam semesta, nikmati rasanya, karena kejadian apapun itu adalah kelakuannya Tuhan. Hanya dengan seperti itu, segaib apapun Tuhan, kita dapatkan. Dia tidak gaib lagi. Enggak, sudah enggak. Kalau di situ itu sudah bukan gaib lah itu Tuhan. Maha nyata itu. Bukan maha gaib. Maha wujud ya. Gaib itu kan bagi yang belum manunggal jati. Karena kalau belum manunggal jati akan kesulitan. Menikmati rasanya kelakuan yang dilakukan sendiri itu akan kesulitan kalau tidak dalam keadaan manunggal jati. Jadi untuk mengetahui apakah kita itu senantiasa dalam keadaan manunggal jati atau tidak, ya dari menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu tadi.
Nah, itu kekalahan kita di situ. Selain dua hal itu, ini tanpa manusia, Tuhan fiktif atau hayal. Tanpa Tuhan, manusia tidak bisa hidup. Hebat mana coba? Kalau dibandingkan, hebat mana? Dua-duanya nggak hebat kalau nggak ketergantungan. Tuhan percuma ada kalau nggak ada manusia. Nggak ada yang bisa nyebut. Jati diri kita sebenarnya Tuhan, Pak. Tuhan itu sendiri. Jati diri kita sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan adalah manunggaling kawula Gusti. Karena ketika kawula Gusti ini manunggal, dia akan melebur jadi alam semesta. Yang artinya menjadi Tuhan itu sendiri. Lah agar supaya kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer kita ini lebur menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, maka harus manunggal dulu. Harus manunggal dulu. Setelah mereka berlima manunggal, mereka akan melebur diri. Melebur diri, kemana meleburnya? Ke Tuhan itu tadi, menyatu dengan Tuhan. Kemudian menyatu menjadi kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan dengan alam semesta yang tak lain dan tak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Maksudnya miji laki romo itu seperti ya, di situ. Dan sesungguhnya apa yang barusan saya katakan ini kelas perasaan, bukan yang sesungguhnya. Perasaan kita itu mengatakan seperti itu. Kenapa perasaan kita mengatakan seperti itu? Karena selama bertahun-tahun kita lupa diri. Padahal sesungguhnya kita itu senantiasa dalam keadaan manunggal jati dengan Tuhan. Sejak awal hingga sampai kapanpun. Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati dengan Tuhan, tadi kan tanpa Tuhan mayat kita, mati. Nyatanya kita nggak mati, berarti kan kita manunggal dengan Tuhan sebenarnya. Hanya saja kita enggan, bahkan tidak mau menyadari. Nah ini kebodohan kita itu di sini. makanya kita di tempat penderitaan. Iya karena kita tidak mau menyadari. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri adalah upaya menyadari diri. Bahwasanya sesungguhnya diri kita adalah dalam keadaan manunggal dengan Tuhan. Tidak pernah berpisah sedetik pun. Bahkan tidur sekalipun kita tetap dalam keadaan manunggal. Coba aja lihat orang tidur itu. Bernapas kan. Artinya kan hidup dia. Nah, terus Tuhan lari kemana? Kita itu tidak pernah ditinggalin Tuhan. Tidak pernah. Berpisah dengan Tuhan itu tidak pernah. Ditinggal Tuhan, berpisah dengan Tuhan, berarti mati alias mayat. Nyatanya kita belum jadi mayat. Berarti kan kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Hanya saja kita munafik. Tidak mau mengakui apapun itu adalah Tuhan. Itu kemunafikan kita di situ. Nah, karena kemunafikan itu akhirnya kita terjebak kebodohan. Nah, kebodohan yang menjebak kita ini tidak ubahnya dengan malaikat ajajil. Nah, Tuhan udah dianggap bodoh. Tapi nanti kalau sudah selesai menekung, pulang ke rumah jangan bilang sama tetangga, gua Tuhan, jangan gitu ya. Nah, sesungguhnya itu seperti itu. Arti hanya kita aja yang menyadari, Pak. Iya ya, harus kita yang menyadari. Iya, harus kita yang menyadari. Bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan udah nggak pernah nggak tahu. Ngomong Tuhan menjadi isinya, bagaimana mungkin dia bisa nggak tahu wadahnya, kan nggak mungkin.
Nah, wadahnya ini yang sering balelo. Jadi ibaratnya Tuhan mau ngisi kita ke sana gitu. Merasakan, Mau ngisi. merasakan apa ya, rasa itu kadang-kadang sering saya alami itu, melihat apa itu selalu ingin apa ya, cinta kasih gitu loh. Harus berbuat seperti itu. Iya. Namun langkah awal yang perlu dan harus kita lakukan adalah berusaha menikmati rasanya. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Saya berani pastikan pasti selamat. Langkah awal itu. Jadi tidak perlu itu. Tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam. Apapun kelakuan yang muncul, langkah awal nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Jangan ngikuti loh ya. Jangan ngikuti. Kalau ngikutin bahaya. Karena pasti meleset. Sebab sesungguhnya mengikuti itu sudah mendahului. Lalu Tuhan belum menggerakkan kok. Tuhan baru bergerak. Nah, kita sudah sok tahu bergerak sendiri. Ada kejadian seperti ini Pak. Jadi ada orang sedih gitu kan. Kita merasa ikut sedih, akhirnya terbawa. Tuh. Itu ya bisa. Iya. Jangan. Jadi ada pergerikan apapun, nikmati saja rasanya. Jangan yang lain. Nah, kalau pergerikan itu adalah pergerikan hendak mengfitnah tetanggaku, Pak Web. Nikmati aja rasanya. Jangan ikuti, tapi nikmati saja rasanya. Ketika kita menikmati rasanya hendak mengfitnah tetangga, kejadiannya itu bukan mengfitnah tetangga. Makanya saya katakan, saya berani pastikan, pasti selamat kalau menikmati rasanya. Langkah awal menikmati rasanya. Bukan mengikuti loh ya. Bukan mengikuti. Nah, ketika kita berupaya menikmati rasanya, kan nanti tahu rasanya. Nah, ketika tahu rasanya, paham rasanya, ngerti rasanya, ucapkan terima kasih. Lah di situ akan ada sesuatu dan panjenengan akan tahu sendiri. Jadi ketika muncul pergerikan hendak mengfitnah tetangga, jangan saudon dulu, jangan berprasangka dulu. Nikmati aja rasanya. Ketika ada pergerikan hendak berjalan, jangan berprasangka dulu, nikmati aja rasanya. Biarin. Pergerikan hendak berjalan itu biarkan, nikmati aja rasanya. Nah, kalau ada pergerikan hendak berjalan, langsung kita ikuti, wah itu tujuannya bisa kemana-mana itu. Karena sudah mendahului Tuhan. Lawang baru bergerak kok, sudah mengikuti. Apapun kelakuan kita itu berawal dari pergerikan, dari dalam, dari kerentek. Ada kerentek dari hati. Ketika mau makan itu kan dari kerentek dulu, baru bergerak. Mau beol, mau bepergian kan dari sini dulu. Nah itu yang dinikmati rasanya itu. Jangan ngikuti kelakuannya, jangan ngikuti kelakuannya. Perbedaannya Pak, kerentek dengan hasrat sama ya? Iya. Walaupun dia datang Iya sama. kelamin. Iya. Kehendak sama. Kemauan sama. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat konten video yang pada intinya kenalilah kehendakmu sendiri. Nah, intinya itu di sini. Mengenali kehendak sendiri sama halnya mengenali kehendak Tuhan. Karena kehendak itu kan dari dalam. Lah Tuhan ada di dalam. Nah, sekarang kan sudah saya perjelas, nikmati rasanya kelakuannya kita. Nah, itu lebih jelas lagi tuh.
Jadi kalau ada terbersit pingin sesuatu, Iya, itu sudah nikmati kehendak dulu. Tuhan, ya. Nikmati dulu rasanya. Jangan langsung lakukan, jangan langsung ikuti, jangan. Nggak usah berprasangka, nggak usah seudon, nggak usah ngirangi, nggak usah apa-apa. Pokoknya nikmati aja rasanya. Dikarenakan kita menikmati rasanya, sebelum bergerak kita tahu rasanya. Nah, ketika kita mengetahui rasanya, memahami rasanya, mengerti rasanya, ucapkan terima kasih. Nah, setelah kita mengucapkan terima kasih, ini sudah ada timbal balik kan di situ. Ketemu kan, artinya itu udah ketemu kan. Antara wadah dengan isi ini udah ketemu nih. Nanti klimaknya beda, sekalipun kerenteknya adalah hendak memfitnah tetangga. Itu pentingnya menjaga kebersihan otak atau pikiran agar supaya otak atau pikiran kita tidak buruk sangka. Hasilnya sederhana itu kan. Sederhana itu. Nah, selama ini kita terlalu lama muter-muternya. Ya kalau muternya itu keliling dunia, muternya seperti obat nyamuk bakar, muter di tempat. Atau di treadmill, tetap aja di tempat. Alat olahraga. Apapun yang terjadi, diam aja ketika bersamadi. Apapun yang terjadi, diam saja ketika bersamadi. Kenapa harus diam ketika bersamadi, Pak? Karena bersamadi berarti kita menghadap satu Tuhan. Hanya satu yang kita hadapi adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri yang kita hadapi ketika kita bersamadi. Jadi nggak usah bersusah payah lalu menghadapi satu orang. Susah payah. Tidak perlu memanggil juga, Pak. Dia manggil, memangnya dia di mana? Di sana. Di Gunung Slamet perlu dipanggil. Betapa luar biasanya manusia hidup, bukan? Makanya Tuhan memberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Bahkan saya pernah membaca itu sebuah ayat di dalam Alkitab. Sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Pernah baca itu. Ya. Sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hamba. Justru hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Nah, dengan itu semua, berarti agama itu tidak penting. Keyakinan tidak penting. Kepercayaan tidak penting. Ilmu tidak penting. Harta benda tidak penting. Pasangan juga tidak penting. Bahkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku sekalipun itu tidak penting. Mohon pencerahan. Karena yang terpenting dengan agama itu, dengan keyakinan itu, dengan kepercayaan itu, dengan ilmu itu, dengan wahyu pancagaib, otak kita masihkah berpikir buruk? Hati kita masihkah membatin syirik, iri, dengki, buli,
dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menyalahkan, menghakimi. Masihkah kelamin kita bersahwat yang menyimpang? Itu yang terpenting. Kalau masih, percuma wahyu pancagaib, percuma agama, percuma keyakinan, percuma kepercayaan, percuma ilmu. Tepat sasaran. Itu di situ. Sebab apa? Sebab semuanya bukan Tuhan. Ketika otak kita berpikir buruk, ketika hati kita berbatin syirik, iri, benci, dendam, fitnah, dan lain sebagainya itu tadi, ketika kelamin kita bersahwat yang tidak tepat, berarti itu bukan Tuhan. Kemampuan manusianya. Rancangan manusia itu sendiri. Politiknya manusia itu sendiri. Kenapa manusia bisa berpolitik? Karena 5 ruhnya tidak bersahabat. Kalau hidup, dia bodoh. Yang tidak bodoh itu kan 4 anasir atau sedulur papat kita atau kawulo kita. Ini kan tidak bodoh karena dia malaikat. Karena dia ilmunya Tuhan. Dia kan tidak bodoh. Ketika mereka berempat ini tidak manunggal, tidak bersatu, wah punya ide sendiri-sendiri. Ini loh awal mula munculnya politik. Kenapa mereka bisa berpolitik? Karena lupa jati diri. Dia tidak sadar. Dia lupa. Sifat dan sikapnya itu dia lupa. Dikarenakan dia adalah ilmunya Tuhan. Yang namanya ilmu kan. Mereka berempat tidak bisa disalahkan. Karena mereka berempat adalah wujudnya ilmu kan. Bentuknya ilmu. Ilmu Tuhan lagi. Artinya apapun yang terjadi, kelakuan mereka berempat. Lah ini yang akan menghancurkan jasad kita, yang akan membinasakan wujud kita. Kelakuan mereka berempat. Dan mereka berempat ini melakukan itu dikarenakan mereka berempat tidak sadar. Mereka itu hanya tahu apapun yang mereka lakukan itu untuk kebaikan tubuh ini. Gitu. Ya. Dia hanya mengetahui apapun yang aku lakukan untuk tubuh ini. Untuk kebaikan tubuh ini. Tapi dia tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu justru mencelakai tubuh ini, justru akan menghancurkan tubuh ini. Dia tidak tahu, namanya juga tidak sadar. Nah, untuk memelihara rumahnya, untuk menjaga rumahnya, apapun mereka berempat lakukan. Dan mereka berempat, jangan lupa, esensi kesaktian Tuhan. Artinya mereka berempat ini luar biasa. Dia akan menjaga, dia akan merawat, dia akan berusaha memupuk rumahnya dengan berbagai cara. Nah, ini yang bahaya itu di sini. Ini yang bahaya itu di sini. Aku ilmunya Tuhan untuk agar supaya rumahku nampak putih, kinclong, aku minumi baygon. Nah, gitu. Dia tidak takut sama baygon, tidak takut. Dia ilmunya Tuhan, ya kan? Baygon kecil, dia ilmunya Tuhan. Digerakkanlah tubuh kita untuk meraih botol baygon, diminum. Kaitannya kan raga. Raga kita kan bukan malaikat. Diminum, isdet lah. Isdet, matilah. Matilah raga. Sekarat kecil. Lah, dia nyesel. Loh, nyesel. Dia tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa mencederai, bisa mencelakakan, menyesatkan, bahkan menghancurkan rumahnya sendiri. Itu dia tidak tahu karena dia tidak sadar. Ini yang bahayanya kan di sini.
Kalau hidup bodoh, dia enggak tahu apa-apa. Dia taunya hanya menggerakkan. Persilahkan aja. Mm-mm. Silakan puasa. Iya, mau melacur, monggo. Mau nipu, monggo. Mau membohongi orang lain, monggo. Mau memfitnah orang lain, monggo. Itu hidup. Itu hidup. Nah, kalau 4 anasir mau memfitnah, yang satunya, enggak boleh. Itu dosa. Enggak baik. Bertengkar mereka. Nah, kalau hidup mau mitnah, monggo. Kalau 4 anasir, sedulur papat. Satu berkata, yuk mitnah. Yang satunya, hop, jangan. Makanya kan sering bertengkar kan. Tuh, karena mereka berempat. Dan apapun yang mereka berempat lakukan, menurut mereka itu demi kebaikan rumahnya. Dan dia tidak tahu resikonya apa, itu tidak tahu. Lawang dia ilmu. Seperti ini nih, anasir ini, anak kalepol ini. Ada orang kadang kan ngerecokin. Ini anasir apa ini? Nah, gitu. Jadi satu-satunya jalan kita harus menggugah kesadaran mereka berlima. Jadi kita harus kekeh di situ. Misal ada kehendak mau memfitnah tetangga, kita harus kekeh tidak. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Ada pergerakan mau merugikan orang lain, kita harus kekeh di situ melawannya. Tidak. Tidak. Dengan berkata tidak, berarti kan hidup yang menggerakkan tuh. Yang mengatakan tidak. Jangan. Jangan lakukan. Lama-lama kan mereka berempat saling menyadari. Saling menyadari. Oh, satu komando ya, Pak. Iya, ya. Makanya saya katakan tadi, ketika ada gerik mau mengfitnah tetangga, jangan ikuti, nikmati aja rasanya. Artinya di situ hidup kan bertahan untuk tidak bergerak. Hidup kan bertahan untuk tidak bergerak, mengikuti apa yang 4 anasir kehendak. Dan yang paling rumit, sekali lagi saya katakan, yang paling spiritual yang paling rumit adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran. Menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itulah spiritual terrumit dimanapun panjenengan berguru. Karena sudah terlanjur selama berpuluh-puluh tahun kita lupa diri. Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo itu sendiri bisa. Kenapa saya katakan rumit? Kita sama-sama muslim, bukan? Sebagai seorang muslim, kita punya adat, tradisi yang tidak boleh lupa tentang sejarah abadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kira-kira ya enggak? Iya. Sebelum Isra Mi'raj, dada Nabi Muhammad itu dibelah. Diambil hatinya, kemudian disikat. Dicuci, diringso. Udah dicuci, diringso, disikat pula.
Apa yang panjenengan pikirkan? Ini hatinya seorang nabi loh. Ya. Ini hatinya seorang nabi. Apakah kita nabi? Itu terumit. Hatinya nabi saja masih dicuci, masih disikat. Baru di-Isra Mi'rajkan. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, tidak perlu dibelah dadanya, tidak perlu diringso, tidak perlu disikat hatinya. Lah kok bisa Pak Wet? Bisa. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Kalau kita selalu sibuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, mana mungkin punya kesempatan berpikir buruk, itu mana mungkin. Punya kesempatan sirik, iri, dengki, mana mungkin. Nggak punya waktu. Lah wong sibuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saat. Logika saja. Semakin dalam semakin panas dia. Iya sayang, iya. Iya ndak. Mulai bertingkah dia. Ini reinkarnasinya orang mungkin. Orang fanatik ya. Mendelik loh. Iya enggak sayang, enggak. Iya. Ini kadangan dulu sebentar ya. Iya. Kok gitu ya Keti? Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Iya selesai ini selesai. Nih. Jurus keagamaan langsung bisa. Apalagi cerita Nabi.